Pokoknya saya pengen bikin studio di mana studio itu tidak hanya menilai orang itu berdasarkan rupiah saja. Jadi gimana bisa tumbuh, gimana bisa nyaman, gimana perusahaan itu bisa jadi tempat buat pulang, buat istirahat. Makanya mimpinya bisa punya kantor yang bentuknya rumah sebenarnya, supaya ya di Sumur ini bisa nggak cuma jadi tempat kerja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita jumpa lagi di Grebek Studio. Nah, penasaran nggak kira-kira sekarang mau kemana? Sekarang nanti kita mau ke tempatnya Mas Galang Sumur Kreatif. Nah, ini beda dari yang lain nih. Kalau kemarin-kemarin kan mungkin studio online, nah sekarang studio beneran. Maksudnya studio agency yang memang benar-benar ketemu klien secara langsung, presentasi, pitching, dan lain sebagainya. Ini menarik nih, karena ini benar-benar dunia yang berbeda daripada slab design sendiri gitu. Yuk kita langsung aja menuju ke sana. Oke. Sudah sampai di Sumur Kreatif. Terima kasih, Mas. Galangnya ada? Bentar, Galang. Siap. Janjian. Menurut kontak ya? Masuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah sampai di tempatnya Mas Galang di Sumur Kreatif, Sumber Makmur Kreatif. Masya Allah. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Mas Matunun nih udah main-main. Siap, alhamdulillah Mas. Ini Mas Galang udah menyempetin di sela-sela kesibukannya dengan puluhan klien, Masya Allah. Nanti kita coba ya lihat klien-kliennya seperti apa, karena klien-kliennya itu termasuk klien-klien korporat yang sudah mempunyai nama ya, yaitu bahkan ada yang multinasional segala gitu. Nah itu yang justru sebuah dunia yang baru Mas, karena kan kalau bagi saya dan teman-teman yang seprofesi sama saya, walaupun sama-sama studio desain, tapi lebih banyak studio online kan, yang lebih goib gitu. Nah, jenengan kan nggak goib, kelihatan, klien itu kelihatan. Nah, itu makanya itu menariknya di situ. Soalnya nanti akan banyak insight-insight gitu. Karena justru dulu tuh saya awal muasal kenapa buka desain yang fokus online itu karena sebenarnya untuk menutupi kelemahan saya Mas, di mana public speakingnya masih lemah, masih mungkin gagap, terus nggak bisa pitching dan apalagi presentasi di depan klien itu masih grogi dan lain sebagainya. Makanya mending daripada gitu pakai ketik-ketik aja email apa segala macam, nah terus bisa komunikasi secara online, nah secara virtual dan terjadi transaksi. Nah makanya kita pengen menggali lebih dalam nih dari Mas Galang soal agensi Sumur Kreatif dan lain sebagainya kayak gitu. Mungkin Mas Galang bisa kasih intro dulu, Mas Galang siapa dan lain sebagainya, backgroundnya seperti apa, dan nanti baru lanjut ke cerita tentang merintisnya Sumur Kreatif gitu Mas. Oke, jadi kenalin, Assalamualaikum, nama saya Galang. Tuh kebetulan saya berdomisili di Yogyakarta dan kurang lebih 5 tahun yang lalu Mas. 5 tahun yang lalu saya berhenti menjadi graphic designer, memutuskan untuk membuat studio sendiri. Oh, 5 tahun ini berarti Sumur Kreatif? Iya, alhamdulillah 5 tahun ini sudah berjalan. Dan waktu mau bikin studio awalnya memang belum kepikiran kalau mau pakai nama Sumur. Ya namanya awalnya mau freelance aja, nama Galang kan. Oh gitu. Oh ya wis lah Galang we gitu. Iya. Karena sejauh ini relasi yang terbentuk ya kenalnya sebagai Galang. Kan, gitu. Tapi terus kebetulan punya cita-cita gimana bisa membuka lapangan pekerjaan. Akhirnya kenapa enggak nih nyoba bikin studio gitu. Cuman waktu itu memang keterbatasannya itu karena saya masih di kosan gitu. Oh. Jadi awalnya tuh di kosan Mas. Makanya Sumur tuh long short story-nya mungkin from the cost to the house. Wis, keren. Dari kosan jadi bisa jadi kantor. Quotes gitu. Itu. Judul event keren itu. Jadi from the cost to the house. Jadi kurang lebih dari awalnya dari kamar kosan. Terus punya spirit gimana caranya bisa pengen membagi apa yang sudah saya pelajari, pengenlah bikin studio tapi juga yang ada manfaatnya, ada value-nya. Siap. Akhirnya memutuskan untuk bikin studio
akhirnya dinamakanlah namanya Sumur gitu sih kurang lebih. Itu dulu gimana Mas, kok tahu-tahu tiba-tiba ada pengen bikin studio? Apakah dulu saat ngelamar jadi desain grafis itu memang udah punya planning visi ke depan, itu punya agensi sendiri gitu? Kalau ditarik ke belakang lagi ya kalau kayak gitu. tarik ke belakang lagi itu awalnya ya mungkin ya kalau waktu saya kecil tuh nggak kepikiran untuk punya usaha sendiri sih. Oh gitu. Karena kan ya kalau waktu zaman kecil era 90-an kan anak SD itu bukunya tuh bapak pergi ke kantor ya. Iya kan? Bapak pergi ke kantor gitu kan, ibu memasak di rumah. Jadi mindset saya itu waktu kecil masih ya kerja di kantor, gitu. Kerja di kantor, kerja di Jakarta gitu kan. Tapi ternyata setelah berjalannya waktu ya sempat melalui fase itu di mana saya selesai sekolah, terus akhirnya kerja juga di kantor advertising. Kuliah di mana dulu? Di ISI DKV. Angkatan 2012. 2012. Ya, terus setelah itu selesai, sempat ada fase di mana bosan mendesain. Bosan mendesain? Betul, bosan mendesain. Terus nggak tahu kenapa kepikirannya waktu itu pengen sharing. Kebetulan juga ada salah satu SMK Muslim gitu daerah Ambarawa, dia baru bikin. Dan yang kepala sekolahnya itu guru saya waktu SMK. Oh gitu. Terus saya diminta tolong buat jadi pengajar. Wih. Itu posisi udah lulus kuliah terus belum ada kerjaan yang graphic design itu? Udah, masih dari graphic design, cuman di fase yang lagi stuck gitu loh Mas. Itu tahun keberapa kerja itu? Itu udah 2017-an kalau 2017-an. Iya. Nah, itu terus jadi guru SMK. Terus waktu jadi guru itu kan juga masih nyambi jadi graphic design. Nah, terus kok nyaman gitu. Maksudnya nyaman ketika harus ngobrol sama banyak orang, sama murid-murid SMK ini gitu. Nyaman gitu. Terus ternyata saya menemukan ketenangan gitu ketika melihat orang itu jadi lebih ngerti sesuatu ketika saya sharing. Terus akhirnya setelah itu saya berhenti jadi guru, saya kembali ke Jogja, kerja di salah satu perusahaan. Ya istilahnya kayak nambahin tabungan lah gitu. Terus dilalah ada beberapa hal yang membuat saya memutuskan untuk berhenti. Nah di fase berhenti itulah akhirnya saya punya kepikiran, saya pengen punya satu usaha di mana jangan sampai orang itu merasakan apa yang saya alami di perusahaan waktu itu gitu. Jadi ada sedikit perasaan yang saya nggak nyaman. Terus akhirnya kenapa juga itu membuat kantor Sumur tuh harus berbentuk fisik, berbentuk rumah gitu. Boleh tahu nggak Mas apa yang membuat yang merasa nggak nyaman nih tanpa harus menyebut nama? Oke. Yang membuat tidak nyaman waktu itu karena ada satu teman saya yang mau dikeluarkan dari perusahaan tersebut gitu. Secara sepihak? Secara sepihak dari pihak perusahaan. Dan perusahaan itu bilang ke saya kalau kayak ya kalau teman kamu saya keluarkan kamu nggak harus ikut gitu. Nah saya tidak sampai hati lah, tidak sampai hati. Karena teman saya ini yang menawarkan saya pekerjaan di situ. Oh, Masya Allah. Nah, saya berpikir bahwa saya nggak pengen ketika saya besok punya perusahaan itu. Saya atau pengen waktu itu belum kepikiran perusahaan. Pokoknya saya pengen bikin studio di mana studio itu tidak hanya menilai orang itu berdasarkan rupiah saja. Jadi gimana bisa tumbuh, gimana bisa nyaman, gimana perusahaan itu bisa jadi tempat buat pulang, buat istirahat. Makanya mimpinya bisa punya kantor yang bentuknya rumah sebenarnya, supaya ya di Sumur ini bisa nggak cuma jadi tempat kerja gitu. Masya Allah. Jadi ya seperti halnya manusia yang datang ke rumah gitu sih. Wah keren tuh filosof ya. Makanya namanya sumber makmur tadi ya. Betul, namanya sumber makmur karena harapannya supaya bisa menjadi sumber kemakmuran lah. Siap. Itu gitu. Berarti kerjanya udah berapa tahun Mas sejak lulus kuliah sama kerja itu? Kalau pertama kali kerja jadi graphic design itu 2012. 2012. Terus itu pindah-pindah berarti? Yang paling lama berapa lama? Paling lama itu 2012 sampai 2016. 4 tahun berarti. Oh, 4 tahun. 4 tahun itu 4 tahun. Di Semarang. Oh, Semarang. Advertising. Cuman waktu itu saya karena di Semarang itu full time tapi saya nyambil kuliah kan gitu. Nah, itu saya tetap masih ngambil side job dari senior-senior saya yang ada di Jakarta. Bikin print ad, kayak gitu kan. Kalau zaman itu kan masih era advertising kan belum digital ya. Benar. Nah, itu pekerjaan saya kebanyakan masih bikin print ad kayak gitu. Itu senior dari kakak angkatan maksudnya atau dari kakak angkatan. Jadi membangun jaringannya awalnya juga dari kakak angkatan ya, yang udah bekerja di Jakarta gitu. Betul. Kayak gitu. Jadi ngebangun relasi. Itu juga sih yang hari ini akhirnya ternyata setelah tidak sengaja membantu juga networkingnya Sumur. Oh, Masya Allah. Kalau dulu pas waktu kuliah itu magangnya di mana?
Ya ini sebut merek nggak apa-apa sih. Oh iya. Di tempatnya Mbak Ruth sama Pak Adi, Mara Advertising. Oh, Mara Advertising. Ya, itu ya. Mandala Krida. Oh, Mandala Krida. Dulu magangnya gitu. di sana. Oh, magangnya di situ. Tuh, waktu kuliah ya. Waktu kuliah. Kalau SMK saya magang, itu saya kan SMK juga desain grafika. Itu magangnya di Kompas Gramedia. Oh, Kompas Gramedia. Palmera. Oh. Nggak bikin komik. Oh, malah bikin komik? Ngedit komik. Oh, keren ya. Cerita gitu. Palmera itu berarti di Jakarta? Iya, Jakarta. Oh, gitu. Itu sekitar 8 bulan di sana. 8 bulan. Siap. Gitu. Oke, Mas Gilang lanjut lagi. Tadi kan Mas Gilang bilang internship di Jakarta, terus kemudian kerja juga selama beberapa kali di tempat lain gitu-gitu. Ya itu tuh apakah selama terus Mas Gilang magang, terus juga kerja di tempat orang itu tuh sambil belajar atau gimana Mas? Yang kemudian dari pengalaman itu terus ada nilai-nilai yang terus kemudian bisa diterapkan di Sumur sekarang? Banget sih Mas. Banget ya? Banget sih. Kalau dulu kan mungkin kita awam ya dengan istilah internship. Yeah. Nah, dulu kan istilahnya PKL. PKL kerja ya, lapangan atau prakrin, praktek kerja industri yeah, kan. Dulu itu kalau saya ingat waktu saya magang, mungkin satu-satunya pelajaran yang paling penting ketika saya magang dan saya terapkan di hari ini itu adalah disiplin sih Mas. Oke, kedisiplinan dan istilahnya mengikuti direction dari atasan. Oke. Tanggung jawab ya. Betul. Jadi disiplin sama tanggung jawab ini menjadi istilahnya menjadi hal yang saya pegang banget waktu dari mulai magang sampai hari ini gitu. Sampai hari ini. Dan satu hal yang menarik dari waktu saya magang di Kompas Gramedia itu ada satu pelajaran yang sampai sekarang saya pegang itu adalah detail, Mas. Oh, detail. Detail. Oh. Karena kan mungkin kalau kita lihat komik itu kan kalau kita lihat sebenarnya kan dia raster tuh, Mas. Oh iya. Kan kecil-kecil tuh. Kecil-kecil. Nah itu kalau nge-retouch itu rasternya itu nggak boleh jadi blur, Mas. Karena kan kalau kita bikinnya pakai vektor kan udah otomatis nggak ngeblur ya. Tapi kan komik itu kan kalau dari Jepang datang itu kan bahasanya Jepang tuh huruf kanji kan gitu. Oh iya. Nah itu kan kita akhirnya di retouch di Photoshop. Terus diganti dengan kata-kata bahasa Indonesia. Oh iya. Nah, kayak misal bruk atau dus gitu ya. Itu tuh sama kata-kata ini betul. Ya. Jadi kan kayak judul-judul apa, nama toko atau apa betul gitu. Jadi kalau biasanya kalau di Jepang itu kan pakai, pokoknya kalau semisal yang susah tuh kalau ini Mas, ada efek suara tuh yang paling susah. Iya, efek suara itu. Ya apalagi tuh ngedit komik One Piece tuh sama dulu. Wah itu ngedit komiknya One Piece. Iya Mas, One Piece sama Naruto itu paling susah Mas. One Piece sama Naruto itu paling susah. Kenapa? Karena dia tuh banyak sound efeknya. Oh iya. Nah, sound efeknya kan pakai huruf kanji tuh. Nah itu di retouch terus diganti pakai kata door, swas, sweet. Lah terus kalau yang apa karakternya ketutupan tulisan itu berarti harus gambar juga. Betul. Nah itu detail. Saya itu belajar detail di situ Mas. Karena kan kita satu detail kita juga harus membayangkan bentuknya. Kayak semisal rambutnya ketutupan teks, kan harus kita hapus, terus kita harus gambar ulang gitu. Benar. Nah itu memang satu hal yang saya pelajari juga bahwa selama jadi internship atau jadi tim itu nggak pernah bener Mas. Nggak pernah bener? Nggak pernah bener. Disalahin terus Mas? Pasti salah. Oh. Tapi itu juga yang jadi pondasi hidup saya malah. Saya sangat berterima kasih karena hal itu. Malah gitu ya? Karena kan itu ibarat, kalau saya mengibaratkan diri saya itu pensil. Pensil itu kan kalau mau meraut kan tidak bisa hanya satu sisi Mas. Iya. Harus muter kan biar bisa runcing. Nah menurut saya gembelengan dari bapak-bapak atasan saya waktu itu mungkin tujuannya bukan menyalahkan, tapi untuk mengasah ketelitian kita biar lebih biar lebih istilahnya lebih oke lah gitu. Tapi pas waktu disalah-salahin dulu gerundel juga atau Mas? Wah ya mesti Mas. Mesti toh, ya rame gerundel misuh barang ya. Ya misuh barang kan gitu. Iya. Tapi mungkin saya yakin ya kalau semisal nanti yang lihat konten ini juga ada teman-teman yang mungkin seangkatan atau adik angkatan yang pernah magang di Kompas Gramedia pasti relate sama kejadian itu, pasti relate Mas. Merasakan gitu, bagaimana kita harus meretouch komik, rasternya, titiknya itu tuh. Itu jadi bakal detail. Itu berapa bulan itu? 8 Mas. 8 bulan Mas. Harusnya kita 6. Tapi karena waktu itu banjir. Oh, kena banjir. Kena banjir dan akhirnya mau pulang juga masih banjir. Terus akhirnya kita mundur sampai 8 bulan. Itu senang juga sih Mas. Ras sekolah tuh malah neng kono itu senang. Iya. Apalagi nggarapnya komik lagi ya. Waktu itu nggarap komik. Ada yang dapetan nggarap komik, ada yang
Jadi kita itu dibagi jadi dua. Sempat setengah periode itu di komik, setengah periode itu di buku. Oh, buku. Ya, kalau zaman dulu ada istilah, mungkin kalau sekarang ada InDesign ya. InDesign ya. Dulu itu ada aplikasi namanya PageMaker. Ah ya, kan? PageMaker ya. Dulu kita sempat dulu kita ngeliat tuh pakai PageMaker, tapi sama beberapa itu juga udah pakai InDesign sih. Jadi setengah periode kita nge-retouch itu komik, setengah periodenya itu men-layout desain buku. Berarti itu nge-retouch itu yang gambar ulang itu maksudnya sevital itu perannya, tapi anak magang tetap garap ya? Betul, Mas. Sevital itu. Karena ya jujur aja ya, kalau buat ngerjain komik One Piece sama Naruto, ini karyawannya ya males, Mas. Oh gitu ya? dipasrahin iki sing. Oh, jadi aslinya tanda kutip dipakake ya? Oh, dipakake gitu. Sing karyawan malah ngarape kadang-kadang kok bocah. Oh, kok yang gambar-gambar. Ini gambar biasa banget iki ora ono efek suarane. Cuman balon kata diganti itu gampang kan. Sing angel-angel digarape. Oh, gitu. Tapi kalau semisal kita ngerjain komik kayak Kubocan atau dan sebagainya, yang selevel lah ya sejenis, itu sehari bisa banyak halamannya, Mas. Bisa 30 halaman. Tapi kalau ngedit kayak One Piece, Naruto, Dragon Ball, itu sehari bisa loh cuma 1 halaman. Sehari 1 halaman dong? Ya kan, wah, iya bener sih. Itu kan yang susah tuh itu, Mas. Kalau semisal dari kanji itu terus dihapus dulu kan, terus harus minta satu. Ya karena waktu itu kita masih SMK ya, otomatis kan. Ya kalau sekarang mungkin lebih cepat ngerjainnya. Cuman waktu itu karena memang Photoshop juga belum kayak sekarang kan. Itu masih Photoshop 7. Photoshop sekarang kepalanya kerwa iso langsung nambah. Bener, kan saiki ono autone ya. Autone. Zaman dulu kan Photoshop sing gambare iki lho Mas apa jenenge? Mata. Mata itu. Itu kan lawas banget yo. Iya. Itu seru sih. Isinya wah itu seru banget sih. Berarti ya termasuk veteran ya jenengan, masih udah ngalamin zaman-zaman software zaman kayak gitu loh. Lumayan, Mas. Lumayan banget itu. Masya Allah, mantap. Terus dalam perjalanan jenengan mendesain sebagai berkarir desain grafis itu kan udah mengalami berbagai macam aliran atau mungkin kategori ya. Ada yang pas magang malah garap komik, tapi terus pas kuliah juga di DKV dan lain sebagainya. Nah, dari berbagai macam itu udah pernah nyobain desain apa aja sih, dan yang paling jenengan struck untuk diri sendiri itu apa? Gaya visual, Mas. Iya, gaya visual desainnya. Ya, desainnya juga misalkan kan ada orang yang kecenderungannya senangnya ngedesain layout, ada juga yang senangnya desain ilustrasi, ada yang senangnya desain logo. Nah, itu kalau jenengan sendiri kecenderungannya lebih ke arah mana itu dari berbagai macam ya perjalanan karir yang udah jenengan lakukan? Kalau saya sebenarnya kalau secara visual itu saya mengibaratkannya kayak perjalanan spiritual sih. Oh gitu. Menarik. Karena dari dulu saya memang suka segala hal itu yang berbau konsep. Harus ada konsep dan harus ada filosofinya. Mantap. Itu nggak cuma hanya sekedar ketok wangun gitu ya? Oh, enggak gitu. Dari dulu saya selalu bahkan sebelum saya menekuni profesi ini ya, dari mulai SMK itu waktu saya sekolah di persiapan itu sudah mulai seperti itu gitu. Jadi udah mulai suka gitu. Oh, warna hijau itu melambangkan apa sih? Ungu itu apa gitu. Nah, kalau ditanya saya disuka desainnya itu apa, sebenarnya saya itu mungkin bisa dibilang saya paling suka itu dalam pembuatan branding, Mas. Branding. Kalau yang saya top tier paling suka ya, itu branding. Jadi nggak logo dan lain sebagainya, sama ngomongin brandingnya gitu. Cuman penjabarannya kalau sampai hari ini tadi ternyata saya lebih suka membuat materi desain apapun itu ya, misalnya entah branding atau marketing, tapi saya kombinasikan dengan copywriting. Oke. Ya karena salah satu hal yang akhirnya dapat menyalurkan hal-hal filosofis dan konseptual itu harus lewat selain visual juga harus copywriting. Iya. Berhubung saya juga suka hal-hal yang berbau puisi. Makanya kalau mungkin ada yang lihat konten-kontennya Sumur gitu, itu kita kan pembahasan materi sebenarnya, pembahasan materi dari bahasa asing yang kita serap ke bahasa Indonesia, tapi menggunakan bahasa yang cukup puitis. Kenapa? Karena harapannya adalah materi ini tidak
homogen penjelasannya. Iya. Jadi nanti setiap orang bisa mengartikan sesuai versinya. Ada makna intrinsiknya ya. Betul. Tergantung sudut pandangnya dia Betul. mau memaknainya kayak gimana. Wah, keren nih. Ternyata itu. romantis juga ini ya. Kayaknya seneng gawe puisi segala macam kayak gimana. Ya itu karena menurut saya puisi, maksudnya ketika kita bermain copywriting, to the point kan keras ya. Bener. Tapi kalau hard selling banget. Iya. Soft selling ki menurut saya lebih enak. Dan mungkin ada sisi emosional di situ kan. Benar. Menurut saya visual, saya lebih suka itu sih, branding, desain gitu yang ada sisi emosional, ada filosofi sama konsep. Ya mungkin tadi kan kenapa harus namanya sumur gitu ya. Karena emang saya suka konseptual dan filosofis. Itu berarti pas selama pekerjaan Mas Galang dulu pas sebagai jadi desainer grafis itu tuh juga udah terlibat di proyek-proyek yang seperti itu? Sudah, Mas. Sudah ya. Ada beberapa proyek yang ya kalau dulu kan era advertising gitu, jadi otomatis banyak berfokusnya di pembuatan print ad, print ad sama branding. Kebetulan dulu kalau kerja memang saya itu banyak mengerjakan proyeknya itu kalau enggak pembuatan branding, logo gitu, sama advertising. Siap. Pasti dua itu sih. Itu menarik ya, Jar. Berarti makanya berangkat dari situ terus Mas Galang kepinginan untuk membuat sebuah agensi sendiri supaya bisa menyalurkan idealisme itu tadi ya. Betul. Sehingga menjadi nafas atau value-nya dari sumur tadi ya. Betul. Nah terus Mas. Berarti Kak, kita ngomongin filosofi dan lain sebagainya. Kalau ngomongin filosofi dan branding dan lain sebagainya itu kan pasti rata-rata agensi juga melakukan yang sama ya. Nah yang membedakan dari sumur sendiri apa ya istilahnya nilai lebihnya gitu loh. Kami yang berbeda dari agensi lain tuh lebih ke arah apa kayak gitu. Kalau dibilang bedanya di mana sih mungkin susah ya Mas, dalam artian kayak saya juga tidak tahu pasti dalam artian bedanya seperti apa, karena kalau dibilang outputnya mungkin hari ini karena kita di digital marketing kebanyakan hasilnya konten gitu, konten digital, mungkin hasilnya akan 11-12. Oh gitu. 11-12, cuman biasanya yang saya nggak tahu ya apakah ini jadi pembeda atau enggak gitu, kita itu cenderung menggunakan bahasa-bahasa yang ditweak ketika presentasi atau membuat konten itu kita cenderung menggunakan bahasa-bahasa yang ada tweaking-tweakingnya. Contohnya? Misalnya kita membuat kopi silaturahmi tapi diplesetin sedikit jadi silaturahmi. Gitu. Silaturahmi. Gitu, jadi silaturahmi tapi dengan meet. Gitu. Oke. Terus mungkin ngomongin prihatin tapi jadi prihating. Jadi tinggi kayak gitu. Terus sama beberapa ideas kita itu biasanya berima. Terus jadi satu hal juga yang menjadi salah satu hal yang wajib ditekankan kepada tim itu adalah kita harus memastikan dulu objektifnya. Jadi hal yang pertama kita lihat bukan brief tapi objektifnya. Jadi goals-nya ya. Kita biasanya pakai reverse logic lah Mas. Jadi ketika kita dapat brief, kita nggak baca dulu briefnya jujur aja. Gitu. Menarik. Tapi ya? kita akan tanya dulu objektifnya sebenarnya apa. Kenapa ada beberapa hal yang saya temui selama mengerjakan sumur itu ternyata brief yang dibuat itu ketika disinggungkan dengan objektifnya, menurut kami briefnya ini kurang pas. Dan ada beberapa hal yang tidak terjawab. Benar. Nah akhirnya makanya biasanya kita tanya objektifnya dulu. Kayak sebenarnya gue pengen apa sih? Sebenarnya brand ini mau dibawa kemana? Gitu. Nah, nanti kalau kita sudah tahu, akhirnya kita nanya kan, oh jadi ternyata aimnya ke sini ya. Oh ternyata pengennya seperti ini. Berarti malah briefnya bisa diperbaiki ya? Betul. Keren. Jadi di situ karena saya punya satu keyakinan sih Mas. Menurut saya cukup yakin kalau klien itu sebenarnya pintar dan saya itu nggak pinter gitu. Malah gitu? Saya yakin saya itu nggak sepintar klien gitu. Jadi saya berusaha untuk mencoba membedah pikirannya mereka dengan meluruskan aja sebenarnya. Jadi kayak meta kayak sebenarnya pengenmu gini gitu misalnya. Oh kamu pengennya gini. Nah akhirnya dari situ objektif itu nanti kan diketahui. Nah nanti ketika objektif itu udah diketahui, kita baru breakdown briefnya. Nah nanti kalau breakdown briefnya ini udah tahu, baru kita sebenarnya tahu problemnya di mana. Nah problem itu yang nantinya akan menjadi dasar kita berpikir. Oh ternyata problemnya apakah di visual,
apakah di komunikasi atau di branding dan lain sebagainya. Nah, harapannya adalah solusi yang kita tawarkan adalah merubah pertanyaan-pertanyaan tadi, apakah masalahnya di branding, apakah masalahnya di visual, menjadi jawaban, oh ya, solusinya ini adalah berupa branding, berupa visual, berupa strategi. Yang jadi kekurangannya memang akhirnya memakan waktu lebih lama untuk diskusi. Tapi kelebihannya akhirnya untuk meminimalisir perbedaan pendapat di tengah jalan. Karena akhirnya brief ini kan kita bekerjakan bersama klien. Jadi di sisi lain itu akhirnya brief itu klien juga jadi paham, oh ya ternyata saya capability-nya di sini ya. Jangan sampai ternyata dia pengennya apa tapi ternyata ketika kita mau mengerjakan sesuai briefnya itu ternyata nggak capable. Jadi kan kita harus menyamakan visi, terus kemudian istilahnya mereka udah punya bakmi nih, terus kita bumboni. Nah akhirnya setelah kita bumboni bareng menjadi mie yang enak. Ketika kita makan klien juga seneng, buat kita itu juga jadi karya yang bagus kan kayak gitu. Ya kalau orang-orang bahasa Jakselnya we are on the same page. Nah, gitu. Bahasa Inggris ini. Kita berada di halaman yang sama, jadi mempunyai sudut pandang POV-nya yang sama. Betul. Kayak gitu, menyamakan itu. Itu memang kadang suka gitu sih. Kadang tuh klien tuh pesen desain atau pesen apapun itu ya, order atau project itu tuh dia sendiri tuh juga belum yakin apa yang dia pesen kan kayak gitu. Apa bener nanti setelah dia pesen itu ternyata sesuai dengan apa yang dimauin. Bahkan kadang-kadang di tengah jalan suka berubah-berubah. Nah gitu. Itu kan problematika kita sebagai desainer ya. Karena kadang kita tuh sebagai desainer tuh hanya pasrah bongkoan itu loh. Nyuruhnya gini ya tak kerjain gini. Tengah-tengah jalan terus berubah lagi, terus akhirnya ngerundel. Padahal aslinya kita pun sebagai desainer juga harusnya bisa mengedukasi ya, bahwa harusnya tuh dibenerin dulu ininya ini gitu, kayak jenengan tadi bilang itu ya. Betul. Masya Allah. Itu formula kami Mas ya. Iya. Saya nggak tahu apakah itu bisa diaplikasikan ke teman, tapi itu yang kita pegang. Itu insight yang menarik Mas, Masya Allah. Oke, terus kalau kita ngomongin Sumur itu sendiri ada apa aja Mas yang service-service yang di provide gitu di Sumber Kreatif? Kalau Sumur sendiri itu pilar service yang kita pegang itu sebenarnya ada 2, branding sama digital marketing. Oh itu pilarnya? Pilarnya ada 2 itu. Jadi di branding ya pembuatan logo dan brandingnya kompleks turunannya, komunikasi gitu, nggak cuma visualnya tapi sampai strateginya juga. Iya, sampai strateginya gitu, kayak archetype-nya apa, proposisinya di mana, itu juga digarap komplit di situ gitu. Terus untuk digital marketing, kita berfokus di mengemphasize campaign, 360 marketing, sosial media, dan teman-temannya. Siap. Berarti kalau digital marketing itu termasuk yang ada online shop terus pengen dilarisin gitu-gitu nggak sih? Iklanin pakai ads dan lain sebagainya gitu nggak sih? Kalau di Sumur memang kita tidak pernah menggaranti untuk sales, Mas. Makanya kita juga pasti ketika bertemu dengan calon klien, kita harus tahu dulu objektifnya kemana tadi. Kalau objektifnya memang sales, pasti kita akan ngomong, kita tidak bisa menggaranti sales seperti itu. Saya bilang apa adanya. Tapi kalau memang yang dituju adalah awareness, insya Allah kita bisa. Gitu. Jadi kita lebih fokus ke sana. Tapi kalau langsung to the point, kita pengennya salesnya naik Mas, saya nggak berani nih gitu. Daripada menjanjikan hal yang tidak bisa, saya jujur padanya aja. Kalau di Sumur itu memang kita berfokus pada awareness. Berarti kalau ada kerjaan-kerjaan di luar itu misalkan terus kemudian tiba-tiba ada pengen bikin mobile apps kayak gitu atau desain-desain yang di luar 2 pilar tadi, itu tetap digarap atau kemudian ada kerjasama atau disubkan atau gimana? Biasanya kalau terjadi hal seperti itu yang di luar kemampuan kami pasti kita sub. Oh gitu. Subnya dalam artian memang kita sudah ada beberapa partner. Karena di industri ini saya yakin kita tidak bisa berdiri sendiri ya. Siap. Otomatis memang kita punyalah beberapa teman juga, kolaborasi yang sama gitu. Ada yang bikin, mungkin tadi kayak Mas Arya bilang, ada yang bikin web, ada yang bikin apps, seperti itu. Pasti ketika ada project, kita juga main dulu gitu. Kita memastikan dulu kira-kira dari partner kita ini capable nggak untuk handle gitu. Jangan sampai kita terima project tapi partner kita nggak capable. Siap. Dalam artian mungkin template-nya tidak pas, atau mungkin secara output-nya juga tidak sesuai dengan yang dimiliki oleh partner kita gitu. Jadi jujur aja sih saya
cukup lumayan milih sih Mas klien. Oh gitu Mas. Milih klien. Milih Mas. Orang-orang pada nyari klien ini milih klien, wes ngeri. Orang maksudnya bukan milih sing wah dipilih ya, tapi kayak lebih memilih padahal yang pastinya bisa kita kerjakan dengan baik. Oh gitu. Kalau sekiranya kita tidak bisa provide dengan baik dan hasilnya menurut kita kayak ini nggak bisa, itu lebih baik kita nggak kerjain. Jadi nggak dipaksain ya? Nggak Mas, kita nggak berani. Masya Allah. Karena takutnya kan kecewa ya. Iya, malah mencederai nama Sumur sendiri. Betul. Ya. Nah itu yang kita jaga sih. Oke. Oke, terus berarti Sumur ini sekarang udah jalan 5 tahun. 5 tahun. Itu timnya ada berapa sekarang? Total ada 25. 25. Itu dari pertama jalan, perjalanannya gimana? Berangsur-angsur naiknya itu? Awalnya sendiri. Sendiri. Sumur itu walaupun udah sumur kreatif tapi sendiri. Sendiri, masih saya sendiri. Sampai akuntannya digarap dewe apa digarap. Kabeh. Kalau brand itu SCTV. Oh, SCTV. Satu untuk semua. Wih. Pokoknya dewean lah. Dewe banget gitu. Bener. Sendirian banget di tahun pertama, terus ya di bulan-bulan pertama itu sendiri gitu. Terus tadi mulai pertama kan di kamar kosan nih Sumur. Iya, di kosan itu. Di kosan itu. Nah, terus punya karyawan pertama itu jadi karena kosan itu kosan cowok. Jadi akhirnya kos 2 kamar, Mas. Oh, kos 2 kamar. Satu buat tidur, satu buat kantor. Wih, mantap. Satu buat tidur, satu buat kantor. Baru setelah itu setelah sewa kosan itu baru 6 bulan setelah sewa kosan yang 2 itu kita akhirnya bisa bukan punya sih, bisa ngontrak rumah pertama lah. Jadi kantor Sumur yang pertama yang bentuknya udah rumah. Itu di tahun 2020. Itu berarti belum genep setahun dah ngontrak ya? Iya. Wih, cepet juga ya percepatannya. Alhamdulillah. Iya. Itu pas saat ngontrak itu udah berapa desainer berarti? Waktu sudah ngontrak itu desainernya ada 2. Fotografer 1 sama anak kontennya 1. Oh. Sama saya, jadi total ada 4. Oh gitu. 5 sorry. 5. Terus setelah itu COVID kan. Oh iya. 2020 kan habis itu COVID. Nah terus COVID itu selama setahun di awal-awal tuh memang cukup terasa gitu. Tapi mungkin karena kita digital ya, jadi malah lumayan gede volumenya. Malah gitu ya. Nah karena volumenya waktu COVID itu membesar, otomatis timnya juga membesar. COVID malah membesar. Iya. Yang lain-lain pada gokot membesar. Malah jadi malah besar itu waktu COVID. Masya Allah. Jadi waktu COVID itu karyawan dari tadinya cuma 4 tadi, akhirnya kita harus pindah kantor yang lebih gede itu, kantor kedua berarti. Iya. Jadi emang kita kayak gitu sih Mas, kantornya tuh setiap tahun pindah-pindah karena pertumbuhan tim sama pertumbuhan brand gitu. Ya alhamdulillah sih sekarang udah menetap yang di sini gitu. Cuman yang beberapa kali pindah itu ya kayak gitu. Jadi waktu pandemi itu malah pertumbuhan dari 4 tim sampai ke 15 kalau nggak salah 16 tim. Waktu pandemi. Secepat itu ya, Masya Allah. Dari 2020 ke 2022. Terus 2023 nambah sekitar 2 orang tok dalam setahun. Kalau itu 2023 itu kan proses itu ya, selesainya COVID menuju ke normal kan. Nah itu malah justru kita kayak di fase yang agak ngerem, dalam artian karena beberapa brand kan sudah di masa COVID, otomatis itu masa transisi. Nah yang mungkin saya udah pernah cerita belum Mas ya, kalau saya 3 tahun awal memang tidak menunjukkan diri, tapi baru akhirnya kenceng nge-add Sumur itu baru tahun ketiga. Belum. Ya itu, jadi di waktu awal bikin sampai masa pandemi itu tidak yang keluar. Benar-benar organik. Selama 3 tahun pertama saya organik karena bikin sistem. Oke. Karena saya nggak punya base finance, saya nggak punya base manajerial gitu, jadi bener-bener kalau kata Jaksel, learning by doing. Iya. Jadi bener-bener coba pelajari semua gitu, jatuh bangun. Oh ternyata akhirnya memahami butuh finance, butuh HR, butuh apa. Nah baru di tahun keempat kita berani nih, kayak saya misalnya diundang jadi pembicara udah mau. Terus udah berani sounding, udah Sumur gitu. Kita udah mulai kencengin lagi kontennya, kita berani nge-ads. Nah ini menariknya gini Mas, dulu kan dari awal kos-kosan, terus kemudian nambah-nambah jadi akhirnya ngontrak. Itu gimana cara ngerintis pertama nyari jobnya? Kan biasanya kalau freelancer itu mereka biasanya mengandalkan upload portofolio, terus nanti di Instagram dan lain sebagainya. Siapa tahu nanti rame, trafficnya tinggi, terus ada yang order, itu DM, kue kadang ngenyang-ngenyang, gitu. Kalau dari jenengan sendiri gimana tuh rute merintisnya itu dari awal yang kos-kosan sampai sekarang sebesar sekarang? Awal jelas Mas relasi. Networking itu ya? Networking, iya klien.
pertama kita juga dari Jogja dan dari temen juga yang ngasih rekomendasi gitu. Iya. Karena waktu pertama bikin kan itu setelah saya keluar dari satu perusahaan itu ya. Jadi ya masih palu gada lah pokoknya, yang gaweni flyer, yang gaweni buku, gaweni logo dan lain sebagainya gitu. Sampai akhirnya terjun ke digital marketing itu karena nggak sengaja juga awalnya, Mas. Nggak sengaja? Nggak ditawari bisa nggak handle sosmed gitu. Itu juga nggak ada base-nya awalnya. Jadi dari relasi itu nawarin, terus loh kok bisa ya ternyata. Karena waktu itu kan sosmed itu belum yang kayak apa namanya, yang kayak sekarang. Masih postingan juga cuma masih single kan, belum ada carousel, feed gitu ya. Story juga masih baru kan, belum yang gimana-gimana. Terus saya lihat, oh ini kayaknya bisa nih. Nah dari situlah akhirnya malah sampai hari ini. Gitu. Nah kalau hari ini sih kebanyakan memang sudah reach ya terutama dari Instagram. Paling gede dari Instagram kita semua. Paling gede dari Instagram. Dari Instagram. Paling gede itu orang datang ke Sumur itu atau klien datang ke Sumur itu pasti dari Instagram. Oh iya ya. Instagram, terus yang nomor 2 relasi ketiga dari web. Oh web sendiri. Iya, web tapi bukan web Sumur ya. Ketika mereka keyword di Google gitu, nyari apa ya mungkin agensi kreatif atau apa gitu, katanya keluar Sumur. Gitu. Nge-trackingnya dari mana tuh? Tanya biasanya. Tanya. Jadi kalau ada klien masuk kita tanya. Sumur dari mana ya? Iya. Oh dari sini Mas, dari sini Mas. Kalau me-reach banyak orang, iya Mas. Tapi saya tuh jujur aja Mas. Kalau boleh jujur saya tuh nggak pernah memikirkan untuk viral. Oh gitu. Tapi keyword utama yang saya pastikan ketika membuat konten Sumur ya, itu adalah manfaat. Ini orang-orang kreatif ini kan akan ketika dia cari di agensi atau dicari apa, dia akan mencari di sosial media. Nah ketika mencari keyword itu, nih agensi mana yang diomongin atau studio mana yang diomongin. Baru dia datang ke Sumur gitu, karena melihat mbaknya gitu. Jadi saya nggak langsung mengetok ke sini, tapi dia datang ke pasarnya dan melihat, oh ini pasarnya sopo sih gitu, oh pasarnya Sumur. Gitu.